Ibunda-bunda yang soleha dan cantik-cantik, yang baik, kita ketika suami kita keluar, otomatis yang dilihat di luar itu lebih cantik ya, otomatis lebih wangi. Apalagi yang kerjanya di kantoran, bertemu dengan wanita-wanita yang lain yang penampilannya ketika di rumah beda yang dia dapatkan, apa yang terjadi? Tadi akan memudar rasa cintanya. Walaupun ada yang mengatakan nggak apa-apa, suami saya mah biasa-biasa aja gitu ya. Tapi belum tentu, bisa aja. Jadi ini juga kasus yang kami tangani. Di rumah tetap sayang dengan anak, sayang dengan istri, tidak kelihatan sesuatu yang aneh, tapi ternyata selingkuh. Ya Pak, itu jangan ditanya kagetnya gitu. Ya. Nah ini bisa jadi kita di rumah mungkin menganggapnya biasa saja gitu ya. Yang namanya hati ya, kalau nggak tadi ayah bunda cinta, hati itu dirawat. Kalau dalam buku The Great Dad yang kita sampaikan, kalau kami menuliskan di buku The Great Dad itu bagaimana merebut hati anak. Nah kalau dalam konteks ini bagaimana kita merebut hati pasangan kita dari gangguan-gangguan godaan itu ya, hambatan gangguan di luar gitu. Yang disampaikan oleh istri saya itu nyata ya bunda. Bisa bayangkan ketika para suami menemukan istrinya melihat istrinya di rumah hanya, mohon maaf ya, berbalut daster, kadang-kadang dasternya juga udah compang-camping kan. Katanya memang itu yang enak gitu ya, nggak gerah soalnya angin, sepoi-sepoi gitu ya bunda. Tapi kan coba ya bunda bayang, itu kan kenapa ketika kita menikah itu tujuannya salah satunya sakinah mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta yang kaitannya dengan fisik. Jadi fitrah ketika manusia itu ada kecintaan dengan yang namanya physically. Kita relatif akan menyukai orang yang relatif ganteng daripada yang nggak ganteng. Yang kemudian laki-laki menyukai wanita yang cantik yang daripada yang kurang cantik. Ayah bunda, kita coba untuk tadi ya kaitannya dengan coba untuk berpenampilan yang menarik, berhias diri untuk pasangan. Jadi kita mencoba justru berhiasnya bukan buat orang lain. Ini kan kadang-kadang kita salah kaprah ya. Terbalik, berhias diri ketika keluar, bermake up, wanginya sampai kecium 2 meter, 3 meter tercium. Ketika sudah sampai rumah berubah gitu ya. Bagaimana kita berhias tadi niatkan untuk membahagiakan, membuat pasangan kita merasa tenang dekat kita, nyaman dekat kita gitu ya. Dengan misalnya apalagi kalau sudah ada kode dari pasangan kita, udah ngedipin mata gitu ya, ngerayu-ngerayu, masih aja kagak sadar gitu. Ini kan lewatan banget, makanya harus belajar nih kita bagaimana sosiologi gitu ya. Kemudian berwajah seri, ini senyum untuk pasangan ya. Ini terutama alhamdulillah kalau sekarang mah tanggal muda ya. Senyumnya pada ceria ya kalau tanggal muda nih. Ya, harusnya kan mau tanggal muda, pertengahan bulan maupun tanggal tua gitu ya. Wajahnya tetap bahagia ya. Dimanapun kalau dalam agama kan senyum itu sedekah. Ya. Apalagi ayah bunda kita senyum kepada orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, orang yang ingin kita ajak sama-sama ke surga, Masya Allah. Kalau ke orang lain kita bisa senyum begitu ceria, begitu baik gitu ya, di luar dengan teman-teman kita, masa iya dengan pasangan sendiri kita ketus, senyum kecut gitu ya, wajahnya suntuk, cemberut gitu ya Allah. Ini kayaknya masa kita mau masuk ke surga modelnya begitu gitu ya. Kadang-kadang kita kalau di training seminar itu kan kita tanya ya, siapa sih pasangan yang di sini mau masuk ke surga dengan pasangannya, suaminya mau masuk surga dengan istrinya mau masuk surga, semuanya angkat tangan kok. Nggak ada yang nggak mau gitu. Tapi ketika sadar ada kemauan, cuman menariknya ya kadang kita lupa caranya gitu ya. Kita nggak melakukan yang harusnya dilakukan gitu. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpenampilan menarik, berhias diri untuk pasangan, pasang wajah berseri senyum untuk pasangan, insya Allah ini akan menjadi hal yang dirindukan. Sama-sama jadi, gitu ya. Pasangannya juga
memberikan tadi ya responnya penting juga ya. Nah, ini jangan sampai kebalik ketika misalnya setelah ikut SOS malam ini berubah nih, terus tiba-tiba pasangannya gini, tumben, kenapa kamu senyum-senyum? Ya. Kita selalu menyampaikan gini ya Bunda, betul ya, ketika pasangan kita sedang berubah untuk melakukan ke arah yang kebaikan, beri support, jangan justru di-block, jangan justru kemudian dinyinyir ya gitu. Jadi ketika dia habis ini nih pasangan kita mulai berhias diri untuk kita, jangan tumben nih, apalagi sampai tumben ngapain gitu, baru kemarin ya nonton Bu Isra sama Pak Bos gitu. Jangan, doakan mudah-mudahan istiqomah, doakan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang baik buat pasangan, buat keluarga kita, rumah tangga kita. Karena ya Bunda, ya Allah, kalau udah kegaet sama pasangan lain, orang lain, ya Allah, nanti nyeselnya pas udah di ruang konsultasi ya. Nyeselnya kenapa? Iya. Karena kadang-kadang kita tuh baru merasa ketika itu berharga kalau udah hilang. Udah diambil orang. Ketika sudah diambil orang, ya pasangan tertarik dengan orang lain baru menyesal. Nah, ini yang perlu kita ingat lagi, kita berhias, kita berusaha untuk menyenangkan pasangan kita itu karena siapa sih? Sebenarnya ketika kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk menyenangkan pasangan kita, keuntungannya balik lagi ke kita sebenarnya. Karena pasangan kita, Masya Allah, ketika nggak ada kita, dia akan rindu dengan kita gitu ya. Kemudian ketika dia ada dekat kita, dia nyaman, itu Masya Allah ya, dengan penampilan menarik ini. Bahkan ya, Nauzubillah, ada pasangan yang akhirnya bercerai hanya gara-gara dari pasangannya karena mempunyai bau dari salah satu badannya gitu ya. Ya, ini terungkap ketika di ruang konsultasi. Ini kan suatu yang sangat disayangkan, padahal bisa dengan cara diobati gitu ya. Insya Allah, karena tadi pentingnya buat kita menjaga penampilan. Ya, jangan sampai dekat pasangan sendiri bau gitu ya. Walaupun habis masak, usahakan atau jaga diri kita. Sekarang misalnya nggak boleh, kalau untuk perempuan sebagian tidak boleh memakai wangi-wangian misalnya. Kalau dekat pasangan mah tidak apa-apa, justru ibadah. Karena kan dengan mencium wangi pasangan tadi itu bisa merangsang sebenarnya. Ya, merangsang keinginan untuk misalnya melakukan hubungan ya dengan pasangannya, itu membuat nyaman, senang kan dicium ya sama pasangan sendiri gitu, jangan kayak pasangan orang lain ya, marah nanti haram ya. Dimarahin malah. Kemudian berwajah seri tadi ya, kita saling memberikan, mensupport satu sama lain ketika pasangan kita memberikan suatu yang positif kepada kita. Nah, mungkin ada baiknya juga ya saling menanyakan, misalkan parfum yang baunya enak yang mana gitu ya, supaya justru ketika kita berhias menjadi direspon positif, bukan malah ada yang udah berusaha tapi memang ada sebagian yang juga alergi terhadap bau-bau tertentu ya, nggak menyengat begitu ya. Itu niatnya sih udah baik, caranya yang kurang tepat. Sebagian mungkin harus menanya, kita kan nggak apa-apa, orang sama orang lain terbuka, kenapa sama pasangan kita nggak terbuka sih? Kadang-kadang kita agak-agak gemes ya, kan apa susahnya sih dia bertanya, misalkan Mas, parfum apa sih yang disukain gitu, atau ketika memang belanja pas lagi ditemenin gitu ya, ya udah, ini suka nggak, baunya enak nggak Mas gitu, baunya enak nggak, kalau yang laki-laki baunya enak nggak nih saya gitu kan, suka nggak gitu. Termasuk kalau beli baju ya, itu coba untuk ditanya, ini disukain nggak bajunya gitu ya saya. Jadi saling menanyakan gitu ya. Ini kalau aku pakai baju ini bagus nggak menurut kamu saya gitu ya. Ditanyakan ke pasangan kita, ini cocok nggak gitu ya. Jadi justru yang pertama kali yang kita tanya itu adalah pasangan kita. Karena ketika dia suka, itu Masya Allah ya. Atau jangan sampai, ini terutama bapak-bapak nih Mas ya. Kadang cuek ditanya, ini pakai baju yang mana Mas ya, atau ayah apa aja lah gitu ya. Nah ini terkadang membuat si ibu ataupun istrinya menjadi kadang kesel gitu ya. Ini saya udah capek-capek nanya malah nggak ditanggepin, nah gitu ya.
Jadi perlu tadi untuk saling memahami antara suami dan istri, dan istrinya juga kalau paham suaminya begitu nggak usah ya, sampai emosi juga gitu ya. Tapi kalau bisa suaminya juga memahami istrinya, oh istri saya lagi nanya nih gitu. Saling memahami itu yang penting tadi ya. Dalam hal ini tanyakan juga apa kesukaan dari pasangan kita masing-masing. Ini kadang lucunya nggak tahu kesukaan suaminya udah apa nikah gitu ya. puluhan tahun nggak tahu apa yang disenengin, agak lucu ya. Sama saya ketika beli parfum itu saya tanya suami saya, Mas ini wanginya cocok, kamu suka nggak Mas? Apapun itu yang saya pakai saya tanya sama suami saya, dalam artian apa? Saat kita memakai itu yang pertama kali yang suka, yang nyaman adalah pasangan kita.